Sung Jinwoo secara resmi memulai debut guild dengan beru mengamuk, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang akan menang dalam pertempuran antara Shadow Legion dan monster? Beberapa saat yang lalu, Sung Jinwoo, untuk membuktikan apakah dia bisa menyelesaikan Dongyeon sendirian, meluncurkan pertunjukan solo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Dia memasuki portal teleportasi bersama kepala seksi Wu, yang bertanggung jawab untuk merekam. Beberapa menit kemudian, kepala seksi Wu tertegun oleh pemandangan di depannya. Jangan khawatir, monster tidak sebanding dengan Shadow Legion. Tidak hanya jumlah mereka lebih banyak, tetapi kekuatan mereka berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Setiap ayunan pedang Igris dapat melepaskan ledatan sihir petir, dengan mudah mengalahkan monster tingkat rendah, seolah-olah memotong sayuran. Sementara itu, di sudut, seorang prajurit semut sedang menggerogoti anggota tubuh monster yang terputus. Ketika Sung Jinwoo menemukannya dan menendangnya pergi. Penting untuk diketahui bahwa sisa-sisa monster cukup berharga. Dan para prajurit bayangan tidak hanya patuh, tetapi juga berperilaku baik. Mereka bekerja dengan sangat efisien, kristal sihir di dalam Dongyeon dengan cepat dikumpulkan. Direktur kagum bagaimana bahkan tim Hunter Guild besar pun tidak bisa menandingi efisiensi ini. Dari kedalaman gua muncul seorang manusia duyung yang memegang tombak bercabang dua. Sung Jinwoo menginstruksikan para prajurit bayangan di sekitarnya untuk berpencar. Direktur Wu merasa penasaran. Para prajurit bayangan bisa menanganinya, jadi mengapa Sung Jinwoo memilih untuk bertindak secara pribadi? Sedikit yang dia tahu, Sung Jinwoo sangat menyadari bahwa terlalu bergantung pada bayangannya bisa membuat inderanya tumpul. Dan dia juga perlu berkembang. Saat mereka berbicara, manusia duyung itu sudah melancarkan serangan. Meskipun sangat kuat, kecepatan reaksinya tidak sebanding dengan Sung Jinwoo. Dia melompat dan melayang di atas kepala manusia duyung itu. Sebuah bilah tajam menebas bagian atas kepalanya, langsung menjatuhkannya. Setelah Sung Jinwoo mendarat, tidak hanya levelnya meningkat 1, tetapi semua keterampilannya juga ditingkatkan. Yang paling penting, waktu jeda untuk keterampilan pertukaran bayangan berkurang dari 3 jam menjadi 2. Jika dia terus naik level, maka keluarganya tidak perlu khawatir lagi ketika mereka dalam bahaya. Segera setelah itu, Sung Jinwoo awaken bayangan manusia duyung itu, menjadikannya pelayannya. Tanpa diduga, level manusia duyung itu sama dengan Tus pada level Ksatria Elit. Secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur. Karena mereka telah tinggal di Dongyeon terlalu lama, dinding di sekitarnya mulai runtuh. Sung Jinwoo memanggil keduanya dan segera meninggalkan Dongyeon. Para reporter di portal hanya menunggu beberapa menit sebelum mereka melihat Tus membawa manusia duyung keluar. Tidak ingin melewatkan momen spektakuler itu. Mereka semua menangkap adegan tersebut. Dan peristiwa ini pasti akan menjadi berita utama keesokan harinya. Di negara sebelah, mobil dan pejalan kaki di jalan semuanya berhenti. Melihat portal besar yang tiba-tiba muncul di langit, sebuah bencana akan segera terjadi. Kedua negara dengan cepat memanggil semua hunter peringkat S untuk menghunus pedang mereka. Sejak insiden terakhir menyerbu sarang beru, Guild telah kehilangan 7 anggota peringkat S, termasuk Roji Goto. Sekarang kekuatan mereka telah melemah secara signifikan. Dan bahkan jika semua hunter top dari kedua negara bekerja sama, mereka tidak bisa menghadapi portal peringkat S. Untuk menangani krisis nasional ini, Presiden Asosiasi tidak punya pilihan selain menghabiskan banyak uang untuk menyewa bantuan eksternal. Ada satu hunter yang paling cocok, dan itu adalah pengguna kemampuan barrier peringkat S, Olaf. Setelah saudara perempuannya Sung Jinah diserang oleh Or terakhir kali, dia mengurung diri di dalam rumah, tidak keluar dari rumahnya. Sung Jinwoo mengatur beru yang paling dipercayainya di sisi adiknya, untuk melindungi adiknya yang berada di rumah. Dia ingin melihat apa yang dilakukan saudara perempuannya, jadi dia menggunakan keterampilan berbagi indera. Efek level 2 memungkinkan berbagi penglihatan prajurit bayangan. Melalui perspektif beru, dia tiba-tiba melihat seorang menteri menasihati kaisar. Beru sedang memegang remote control dan bergumam, "Yang mulia, Anda tidak boleh." Kemudian perspektif bergeser ke Sung Jinah, yang sedang tidur di sofa di dekatnya. Sung Jinwoo terdiam, menyadari bahwa cara beru berbicara dengannya sebelumnya dipelajari dari Grama TV. Kemudian, Sung Jinwoo menggeser perspektif ke sisi Cha-Hain, di mana kabut berputar-putar, dan kepala pancuran meneteskan air. Dia kemudian melihat Cha-Hain melakukan senam radio di kamar mandi. Setelah menonton selama beberapa menit, dia tersipu dan menutup penglihatan bersama itu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!